Terima kasih Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara, berani berbicara, berani bersuara untuk Kalimantan Utara. Nah, tadi kita sudah banyak membahas mengenai MPLS, kemudian bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang aman dan juga nyaman, kemudian materi-materi yang diberikan juga. Tadi sempat saya singgung juga isu mental health atau kesehatan mental ini kan tidak hanya di Indonesia, di dunia pun juga bergema begitu, apalagi untuk generasi sekarang. Apakah materi-materi mengenai isu kesehatan mental, apakah ada pendampingan psikis atau apapun dari psikolog begitu, disampaikan juga di sekolah, Pak Didi? Silakan dijawab. Baik, kalau untuk terkait dengan kesehatan mental anak-anak ini, tapi secara umum ya Mas ya, secara umum untuk sampai saat ini kami belum pernah menemukan ada gangguan psikis dari anak yang berat, artinya yang berat yang harus melibatkan psikolog itu kami belum sampai ke sana. Jadi kalau ada gangguan-gangguan misalnya anak-anak yang mungkin merasa dirinya terkucilkan atau mungkin gangguan apa lagi itu, dari situ nanti pendampingan dari wali kelas yang pertama, dengan wali kelas nanti seperti apa permasalahannya. Kalau wali kelas sudah bisa menangani, cukup wali kelas saja begitu. Jadi kalau wali kelas nanti sudah tidak sanggup menangani kasusnya si anak ini, nanti kami limpahkan ke guru BK. Jadi minta bantuan ke guru BK. Nah, guru BK nanti bekerja sama dengan pembina waka kesiswaan dan juga pembina OSIS. Nanti bagaimana menangani anak ini supaya anak ini ya bisa nyaman mengikuti proses pembelajaran terutama. Nah, karena memang pernah ada gangguan yang anak ini merasa tidak nyaman gitu di kelasnya, itu merasa tidak nyaman mengikuti pelajaran tertentu, itu ogah-ogahan, tidak mau, bahkan bisa dikatakan kayak trauma gitu. Kayak trauma mengikuti pelajaran tertentu. Ada beberapa pelajaran yang menurut anak ini mereka tidak bisa atau dia tidak bisa mengikuti. Nah, akhirnya kami dampingi dari guru BK. BK tadi memberikan pembinaan khusus atau memberikan arahan khusus kepada anak ini, termasuk mengunjungi ke orang tuanya, mungkin ada permasalahan di rumahnya, ada permasalahan apa, kami gali semua. Nah, ternyata memang ada anak ini juga terpengaruh dari lingkungan keluarganya juga. Ditanya ya alhamdulillah bisa kami tangani hal seperti itu. Baik Pak Didi, ini kan cita-citanya adalah sekolah menjadi rumah kedua atau sekolah yang aman dan juga nyaman bagi siswa-siswinya begitu. Betul. Ya. Apakah dari Bapak Ibu guru juga diberikan pelatihan khusus begitu untuk memberikan treatment kepada siswa-siswinya atau seperti apa selama ini? Baik, kalau pelatihan khusus saya kira sampai saat ini masih belum pernah kami laksanakan. Akan tetapi di dalam hal ini ada beberapa webinar yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kemendikbudrismen melalui bidang SMA atau mungkin melalui bidang yang lain. Nah, ketika ada informasi webinar itu kami sampaikan ke guru-guru untuk mengikuti, untuk menyimak bagaimana sih menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman itu, sehingga bisa menjadikan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak-anak gitu. Seperti itu. Kalau dari Distrik seperti apa Bu Arinda? Nah, jadi gini, di Peraturan Menteri Pendidikan tentang budaya sekolah aman dan nyaman, itu memang ada poin terkait dengan di sekolah itu harus membentuk tim ya Pak ya. Iya. Harus membentuk tim. Dan di tingkat daerah itu juga harus buat tim. Namanya Pokja ya sekarang ya. Pokja. Kalau Pokja. di peraturan menteri sebelumnya tadinya TPPK untuk di sekolah dan Satgas untuk yang tingkat daerah. Nah, kalau sekarang istilahnya Pokja, kelompok kerja. Pokja untuk BESAN. Pokja ini ketuanya adalah Sekda. Ya, jadi baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota ya. Dan Pokja itu anggotanya ada unsur dinas pendidikan, ada unsur dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada unsur dinas kesehatan, ada unsur dinas sosial, dan bisa ditambahkan dengan unsur lain seperti himpunan psikolog dan sebagainya. Kenapa ada seperti ini? Karena pemerintah ingin memastikan budaya sekolah aman dan nyaman itu diciptakan bukan cuma di dalam lingkungan sekolah, tetapi semua pihak itu sama-sama bekerja untuk menciptakan itu. Jadi kalau memang terjadi kasus-kasus
yang tidak bisa ditangani oleh sekolah, misalnya kasus kekerasan yang sudah terlalu ini ya, sehingga itu nanti bisa di sekolah bisa meminta bantuan dari Pokja untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, kasus-kasus khusus tersebut. Nah, tapi kalau secara umum tadi ngomong-ngomong terkait kesehatan mental, ini sebenarnya kita kan kalau di sekolah itu tingkatan SMA, SMK itu dari SD ya, ada usaha kesehatan sekolah ya, UKS ya. UKS, sebenarnya di UKS itu juga termasuk salah satunya kesehatannya itu bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, gitu. Itu juga sebenarnya menjadi poin penting di dalam upaya kesehatan sekolah yang selama ini mungkin dari UKS itu kan sudah ada pembinaan-pembinaannya khusus termasuk dari kementerian juga termasuk mengontrol dan membina UKS ini gitu kan, termasuk kalau UKS ini kan juga anunya dengan dinas kesehatan ya gitu. Mungkin itu ya yang artinya di sini pendidikan ini memang nggak bisa berjalan sendiri. Misalnya sekolah pun juga ada sekolah formal, ada non formal, itu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Semuanya harus saling menguatkan gitu. Baik, kalau untuk orang tua batasannya sampai mana Bu untuk dalam dunia pendidikan? Orang tua sangat diharapkan keterlibatannya, karena apalagi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sebagian besar itu terkait dengan kebiasaan di rumah. Ya kan Pak Didi? Iya, betul. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kan mulai dari bangun tidur itu beribadah, ya kan? Kemudian berolahraga, tidur lebih awal, makan bergizi, itu semua keterlibatan orang tua terlibatan keluarga, orang tua sangat diharapkan. Jadi nggak bisa dari sekolah aja. Berarti memang tidak hanya sekolah, orang tua juga harus terlibat secara aktif dan juga partisipatif, begitu ya kalau bisa dibilang ya. Nah, Pak Didi, ini terkait keterlibatan aktif dan juga partisipatif. Pesan apa yang ingin Pak Didi sampaikan begitu kepada orang tua di rumah agar siswa-siswi menjalani sekolah dapat secara aman dan juga nyaman? Pesan apa yang disampaikan boleh disampaikan kepada orang tua siswa-siswi yang saat ini sedang menyaksikan Kaltara Bicara. Pesan kami kepada orang tua siswa, terutama siswa SMA Negeri 1 Tanjung Selor ya, jadi secara umum juga. Nah, saya kira orang tua ini bisa lebih mempercayakan proses pendidikannya ke sekolah dan juga berkesempatan, orang tua ini berkesempatan untuk membantu juga menciptakan atau berperan aktif ikut menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, sehingga sekolah itu bisa menjadi rumah kedua bagi anak-anak Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah. Jadi ketika anak berada di sekolah, Bapak Ibu orang tua ini sudah tidak khawatir, tidak merasa was-was lagi anaknya di sekolah, nanti jangan-jangan anakku nanti di sana dibully atau mungkin dipelonco atau bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada rasa khawatir lagi seperti itu. Jadi kami harapkan peran serta orang tua itu ikut membantu budaya sekolah aman dan nyaman yang diciptakan oleh sekolah-sekolah. Gitu. Baik, kalau Bu Arinda, formulasi apa dari Distrik Kaltara yang sudah diramu begitu agar tidak ada kritikan mengenai generasi sekarang adalah generasi yang lembek karena ada ramah anak, kemudian sekolah aman dan nyaman. Formulasi apa yang sudah disiapkan dari Distrik Kaltara untuk meramu tersebut? Meramu formulasi dalam pattern apa atau rumus apa yang diciptakan oleh Distrik Kaltara agar generasi yang diciptakan dengan adanya MPLS yang lebih ramah tidak dicap sebagai generasi yang lembek gitu atau generasi yang lemah gitu. Iya, jadi kalau kami kan sifatnya memfasilitasi, memastikan sampainya tersosialisasikannya apa yang diinginkan dari yang mau kita wujudkan ini ya. Jadi tentunya ujung tombaknya itu kalau di pendidikan formal itu ada di sekolah. Dan tentunya yang bersentuhan juga langsung dengan orang tua, dengan masyarakat itu juga sekolah. Jadi tentunya di sini kami mendorong sekolah-sekolah mengetahui betul apa maknanya yang ada di dalam peraturan. Jadi tidak sekedar menjalankan peraturan, tapi juga menangkap maknanya dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Karena
Yang jelas urusan membangun generasi muda kita, membangun generasi yang akan menjadi penerus kita, ini memang tidak bisa sepenuhnya kita serahkan kepada misalnya anaknya usia sekolah, tetapi adalah kebersamaan semuanya, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar dari siswa maupun di lingkungan keluarga maupun masyarakat umumnya maupun di lingkungan sekolah, itu semuanya saling bersinergi. Nah itu yang kita dorong ya untuk supaya itu bisa terjadi. Baik, artinya dengan perlakuan ramah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun di sekolah itu bukan berarti melemahkan, Betul. akan tapi membentuk karakter yang generasi masa sekarang, begitu ya, generasi yang emas, apalagi disiapkan untuk Indonesia 2045. Terima kasih Bu Arinda Susanti, SPD MPD, Kepala Bidang Pembinaan SMK di Dikbud Provinsi Kaltara, dan juga Pak Didi Sukanto, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Sedor, sudah berbagi bersama kami di Kaltara Bicara. Semoga apa yang disampaikan dapat dicerna dan juga dipahami begitu ya untuk oleh masyarakat di Kalimantan Utara. Dan akhirnya saya Husein Joyonegoro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Selamat sore dan sampai jumpa.